Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Asari Tech Channel. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mencari publikasi jurnal yang cocok untuk publikasi berdasarkan dengan biaya dan berapa lama waktu untuk publish jurnal tersebut. Oke, ini khusus untuk jurnal yang terakreditasi SINTA, Bapak Ibu. Nah, ini biasanya teman-teman mahasiswa yang sedang menempuh semester akhir, yang dimana salah satu luaran yang diwajibkan itu adalah jurnal, itu bisa mencari jurnal ya dengan tutorial ini ya, semoga bisa membantu. Jadi untuk pertama-tama itu Bapak Ibu bisa masuk ke link atau ke website cinta.kemendikbud.go.id. Bisa diketikkan di bagian sini atau Bapak Ibu bisa cari di perambah Google ya, cari aja Sinta Kemendikbud, nanti bakal akan muncul di halaman paling depannya. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu akan masuk ke bagian halaman depan ini ya. Di halaman depan ini Bapak Ibu sebenarnya ini enggak hanya untuk jurnal ya, tapi banyak sekali yang mungkin Bapak Ibu bisa cari informasi di website ini. Tapi khusus tutorial ini itu akan membahas cara mencari publikasi jurnal terlebih dahulu. Jadi untuk mencarinya, Bapak Ibu cukup masuk ke menu search, kemudian pilihan jurnal. Oke, kemudian setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan ke tampilan ini ya, dimana nanti di sini Bapak Ibu bisa melakukan pencarian ya berdasarkan impact factor ya. Sebenarnya ini nggak hanya berdasarkan impact factor ya. Ini ada beberapa pilihan yang Bapak Ibu bisa cari, ada berdasarkan H5 Index, H-Index, citation atau citation H5 year ya. Jadi 5 tahun terakhir. Nanti akan diurutkan berdasarkan ini. Nah, kalau secara defaultnya itu memang impact factor ya, karena impact factor ini kan salah satu publikasi jurnal yang memang berdampak sekali, bukan hanya berdasarkan dari total citasi yang mensitasi jurnal tersebut ya, tapi juga berdasarkan dengan implementasi di dunia nyata. Jadi dari tulisan jurnal kemudian direalisasikan di dunia nyata. Jadi impact factor itu memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan era ya. Oh ya, untuk khusus kali ini itu membahas tentang jurnal teknologi informasi. Jadi silakan, tapi kurang lebih untuk tutorial lainnya juga sama ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mencari bidang kesehatan, bidang apapun itu ya, itu hampir sama dengan caranya seperti ini ya. Dan atau mungkin Bapak Ibu memang mencari bukan berdasarkan impact, berdasarkan H5 Index juga bisa ya. Ada H-Index ya. Apa sih beda H5 Index sama H-Index ya? Jadi kalau misalnya H5 Index itu memang lebih memfokuskan kepada jurnal yang mensitasi itu sesuai dengan bidang keahlian. Jadi kalau misalkan yang mensitasi ini adalah bidang keahlian teknologi informasi, maka itu akan dihitung di matriks H5 Index ini. Tapi kalau misalkan yang mensitasi itu dari luar bidang, kalau misalkan bidang kesehatan kemudian mensitasi di bidang teknologi informasi itu nggak dihitung ya di matriks H5 Index ini. Nah, kalau misal di H5 Index ini itu dimanapun citasinya itu atau siapapun yang mensitasi dari bidang apapun itu akan dihitung di matriks H-Index ini. Itu perbedaan H5 Index sama H-Index. Dan citation ya, itu berapa banyak yang mensitasi di publikasi jurnal tersebut. Kemudian citation 5 tahun terakhir, ini berarti yang dihitung itu yang cuma 5 tahun terakhir saja. Kemudian 5 tahun ke atasnya itu tidak dihitung. Kita ke impact aja. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa melihat informasi lainnya ya, kayak misal total jurnal, total publikasi jurnal, karena di 8.883 itu artinya ada jumlah ini itu berdasarkan jurnal yang memang sudah terpublikasi SINTA ya, tapi kalau misalnya di luar SINTA itu tidak masuk ke hitungan ini. Kemudian publishernya itu ada 1394 ya. Publisher itu kan bisa institusi ataupun organisasi. Dan di sini ada grafik P dan di sini ada top jurnalnya ya, berdasarkan dengan impact factor. Oke, kita lanjut ke pencarian jurnal, publikasi jurnal. Bapak Ibu bisa ini biarkan impact ya, urutkan berdasarkan impact. Kemudian kita lewati yang search jurnal ini dulu. Yang search jurnal ini dulu kita lewati.
dan kita langsung pilih ke bagian filter ini ya. Di filter ini Bapak Ibu akan diberikan pilihan ya, itu mau mencari jurnal, publikasi jurnal itu berdasarkan apa ya. Misal di sini saya ingin mencari publikasi jurnal berdasarkan akreditasi Sinta ya. Misal yang saya cari Sinta 2. Nah, kemudian di bagian sini itu adalah subjek area ya. Subjek area atau bidang keahlian ya. Misal di sini saya mencari yang science. Dan klik yang kalau misalnya sudah dirasa sudah cukup, kemudian klik filter jurnal. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu, kalau tadi kan bidang keilmuannya ini masih sangat luas sekali ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan dihadapkan pada banyak publikasi jurnal yang saya kira tidak semuanya itu sesuai dengan tujuan dari publikasi kita ya. Nah, jadi bisa tambahkan di search jurnal ini itu kata kunci yang lebih fokus lagi. Misal di sini saya kata kuncinya teknologi informasi. Nah, kan Bapak Ibu jangan klik filter lagi, tapi di teknologi informasi ini Bapak Ibu langsung klik enter ya, enter dari keyboard. Nah, nanti di bagian sini itu yang muncul khusus publikasi jurnal yang memang fokus ke teknologi informasi ya. Ini, oke, ada 4 ya. Sebenarnya kan memang judulnya nggak hanya teknologi informasi saja ya. Jadi kata kuncinya mungkin bisa Internet of Things atau mungkin AI atau mungkin yang lainnya ya. Jadi kalau misal lebih spesifik itu lebih enak untuk pencarian. Nah, kemudian kita coba cari 3 publikasi jurnal teratas terkait dengan informasinya. Di masing-masing publikasi jurnal ini itu ada beberapa informasi yang Bapak Ibu bisa lihat ya. Ada link Google Scholar-nya, kemudian website, editor URL, kemudian ini dari mana ya, apa tadi namanya, publikasinya itu dari mana, publishernya itu dari mana, kemudian subjek area ada pasti, kemudian ada ISSN, accredited ya di sini, dan terindeks apa sih, terindeks Garuda ya. Di sini juga ada informasi terkait dengan impact factor, kemudian H5 index citation, total semuanya. Oke. Bapak Ibu cukup fokus di bagian website ini ya. Di bagian website ini Bapak Ibu bisa klik kanan dan open link a new tab. Nah, ini gunanya biar tidak usah bolak-balik ya. Oke, kita coba buka yang 2 lainnya. Set. Lagi juga. Oke, kita coba buka di jurnal pertama terlebih dahulu. Untuk mencari informasi terkait dengan biaya publikasi, Bapak Ibu itu memang ini ya, nggak ada ketetapan menu apa sih yang kira-kira itu bisa mencari biayanya gitu ya, informasi biayanya. Jadi kayak misal di CETIK ya, atau Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer ini, itu ada beberapa menu tapi tidak langsung menggambarkan bahwa ini adalah terkait dengan informasi biaya ya. Tapi dengan beberapa pilihan menu ini kira-kira itu ada di bagian menu informasi ini. Jadi Bapak Ibu tinggal klik bagian informasi, menu informasi. Nah, kebetulan memang ada di bagian menu ini ya. Di sini ada informasinya. Jadi yang paling terupdate terbaru itu ternyata di sini ada biaya publikasi artikel itu sebesar 500.000 ya. Jadi untuk CETIK ini biayanya itu sekitar 500.000 dan saya kira ini biaya yang cukup murah ya untuk publikasi jurnal di Sinta 2, sudah terakreditasi Sinta 2. Oke, jadi kita sudah ketemu ya berapa sih biaya untuk publikasi ini. Oke, kemudian kita masuk ke publikasi jurnal kedua. Ini ada lontar komputer ya, jurnal ilmiah teknologi informasi. Di sini kita coba cari informasi terkait dengan biaya publikasi ya yang dibebankan untuk author. Di bagian sini itu tidak ada ya. Coba kita masuk ke for author. Tidak ada informasi biayanya. Coba kita ke menu tentang penyampaian submission. Di sini juga tidak ada informasi biayanya ya. Coba kita cari yang di announcement ya. Di bagian sini juga tidak ada informasi biaya.
Jadi memang ada beberapa publikasi jurnal yang tidak mencantumkan biaya untuk publikasinya. Tapi untuk mencari informasi terkait dengan publikasi, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi manajerial atau di bagian editor jurnalnya ya. Itu bisa masuk ke bot, kemudian masuk ke tim aja ya, ke kontak, nanti bisa langsung menghubungi ya lewat email di bagian sini ya. Kemudian kita coba masuk ke publikasi jurnal berikutnya ya, jurnal RESTI, Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi. Di sini coba kita, biasanya itu memang di bagian sini ya, itu langsung muncul. Nah, di sini ada author fees ya. Biasanya ini ada ya. Coba kita buka. Nah, di sini ada informasi terkait dengan biayanya ya. Jadi untuk biayanya untuk penulis domestik itu 2 juta, kemudian untuk yang sudah member ya, Indonesian Informatic Association, itu cukup membayar 1.750.000, kemudian 200 USD ya, itu untuk di luar Indonesia ya. Jadi tadi udah ketemu ada 3 jurnal ya, karena tadi satunya itu tidak ada biaya. Coba kita masuk ke jurnal berikutnya ya. Si RESTI satu sudah, nah di sini ya. Ini Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Kita coba cari berapa biaya publikasinya. Kira-kira di bagian sini ya, semua. Ada juga ada. Oke, itu tadi bagaimana cara Bapak Ibu bisa cari biaya yang dibebankan oleh penulis untuk yang mau publish jurnal di publikasi jurnal ini. Jadi Bapak Ibu dari sini bisa menentukan nih kira-kira biaya yang cukup ya, yang cukup buat Bapak Ibu submit yang mana gitu. Nah, kemudian setelah sudah tahu perbandingan biaya publikasinya, itu Bapak Ibu yang kedua adalah biasanya lebih ke ini ya, kecepatan ya. Kapan jurnal tersebut itu akan diproses, akan direview, kemudian kapan jurnal tersebut itu akan dipublish. Itu adalah persoalan yang kedua ya. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan jurnal mana yang lebih cepat ya? Di antara yang contoh misal di sini itu ada 3 jurnal, itu yang publishnya itu mungkin cepat ya. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu bisa analisis lewat artikel yang terbit ya, yang sudah terbit di sini. Ya, contoh kita masuk lagi ke jurnal pertama, jurnal JETIK. Itu Bapak Ibu masuk ke menu arsip ya. Nah, di menu arsip ini nanti Bapak Ibu akan ditunjukkan beberapa kali publikasi jurnal tersebut itu mempublikasi berapa banyak publikasi yang dilakukan dalam 1 tahun ya. Contoh misal di jurnal JETIK ini ya, kita contoh yang publikasi 2022 ya, yang tahun terakhir. Itu di sini untuk JETIK ada 3, 4, 5, 6, 7. Ini kita abaikan dulu, berarti ada 6 ya. Ada 6 publikasi jurnal atau 6 bulan terbitan untuk 1 volume ya, untuk 1 tahun jurnal JETIK ya. Ya, artinya pasti sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali artikel yang dipublish di jurnal JETIK ini. Nah, tapi kita coba lihat ya, berapa banyak per volume, per nomor ini itu yang artikel yang disubmit ya. Kita bisa masuk langsung di bulan pertama misal di bagian sini ya. Oh, ternyata di JETIK ini cukup banyak juga ya.
artikel yang dipublish. Oke, biar kita tidak kesulitan untuk mencarinya, Bapak Ibu bisa langsung cari ya, Ctrl F kemudian PDF. Nah, di sini ada 27. Jadi ada 27 artikel yang dipublish di volume ini dengan nomor 1 ya. Volume 8 volume 9 di nomor 1 ya. Artinya ada sangat banyak sekali ya permintaan yang ingin publish di jurnal ini. Ya, saya kira dengan biaya publikasi 500.000 memang sangat worth it ya. Oke, selanjutnya coba kita lihat apakah di setiap nomor jurnal tersebut itu memang publish sebanyak itu artikelnya ya. Coba di nomor 2 ada 27 ya, sama. Berarti rata-rata itu memang 27 artikel yang disubmit pada satu nomor di jurnal cetik ini. Sangat banyak sekali ya. Tapi apakah pasti ketika Bapak Ibu submit di cetik ini itu akan publish dengan cepat? Juga belum pasti ya Bapak Ibu. Jadi untuk memastikannya kapan itu cepat atau enggaknya, berarti kita harus memastikan antrian terlebih dahulu, antrian dari publikasi jurnalnya ya, kapan jurnal itu akan dipublish. Nah, bagaimana caranya? Itu Bapak Ibu bisa mencari di bagian editor atau reviewer. Di sini kalau saya biasanya menghubungi kontak ya. Coba kita cari bagian tentang kami dulu ya. Nah, tentang kami, kemudian pilih yang kontak ya. Nah, di sini ada kontaknya. Bapak Ibu bisa langsung telepon ya, atau menghubungi via email ya. Bisa lewat sini atau lewat sini ya. Kalau ini ternyata sama ya. Ya, berarti Bapak Ibu bisa salah satunya untuk jadi Bapak Ibu bisa lewat sini ya untuk menghubungi pihak editor. Coba tanya kira-kira antrian untuk tahun volume ini di nomor ini itu kira-kira berapa. Nah, kemudian kalau misalkan saya publish itu kira-kira apakah masih masuk antrian ini. Jadi bisa konfirmasi langsung lewat sini. Jadi jangan apa namanya, berpatokan bahwa karena artikel yang dipublish itu banyak maka akan cepat juga, itu belum tentu ya. Belum tentu. Jadi harus konfirmasi terlebih dahulu, ini yang paling penting. Oke, kemudian yang kedua kita coba lihat ya. Yang di kedua ini sini itu tidak ada informasi terkait dengan biaya ya. Kita coba buka arsipnya. Nah, di tahun 2022 ini ada berapa kali publikasi? Ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 kali publikasi ya di tahun 2022. Di tahun 2021 ini juga ada 3 kali publikasi ya. Nah, kemudian di setiap publikasinya itu ada berapa paper yang dipublish ya. Coba random 2 ya. Kalau tadi 6, ini ada 3 dengan biaya informasi biaya yang tidak dicantumkan. Nah, ada, kita coba cari berdasarkan ini ya, atau I gitu. Ada 6 ya, ada 6 jurnal yang dipublish di satu volume ya. Kita cari juga ini, ada 6 juga. Oke, berarti ada 3 nomor di satu volume, berarti 1 tahun itu ada 3 kali publikasi, dan di setiap nomor publikasi tersebut itu hanya ada 6 paper ya. Nah, balik lagi, apakah memang dengan jumlah yang jauh lebih sedikit daripada cetik maka kita ketika submit di sini itu publishnya akan lebih lama? Itu belum tentu ya. Ya, belum tentu. Jadi Bapak Ibu silakan bisa menghubungi juga di bagian kontak ya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena memang saya juga pernah seperti itu ya. Jadi kebetulan saya pernah publish di jurnal yang publish dalam 1 tahun itu sangat banyak sekali. Tapi ternyata itu saya membutuhkan waktu hampir 2 tahun ya untuk bisa publish artikel saya di situ. Nah, sedangkan di yang satunya yang dimana hanya ada 3 kali publikasi dalam 1 tahun dan di setiap publikasi hanya
10 paper itu saya bisa publish hanya dalam waktu 6 bulan ya. Artinya memang tidak mesti yang lebih banyak paper yang diterima itu lebih cepat untuk publishnya ya. Jadi memang balik lagi harus tanya langsung ke bagian tim jurnalnya seperti itu ya. Oke, tapi minimal dengan melihat banyaknya paper yang disubmit dan biaya publikasinya itu kita bisa menerka-nerka ya, kita bisa menganalisis kira-kira di tempat ini itu banyak atau enggaknya, kemudian mudah atau enggaknya, kemudian cepat atau enggaknya pemrosesannya seperti itu. Nah, kemudian di bagian yang terakhir ya, yang publikasi jurnal terakhir itu dengan biaya 2 juta, kita coba cek di bagian arsip ya, arsipnya. Oke, di tahun 2000 kita cari 2002 aja ya. Ini 2002 itu ada 1 2 3 4 5 6. Oke, 6. Ini hampir sama dengan cetik ya. Padahal biayanya itu 2 juta, tapi ternyata yang publish di sini itu banyak juga ya. Oh, tapi belum tentu ya. Kita coba lihat artikel per nomor ya. Nah, coba kita cari tahun 2022. Oke, kita cari biasa gitu ya biar lebih enak. Oh, ternyata ada 25 ya. Ada 25. Di sini juga ada 27 ya. Jadi kalau kita melihat Resti dengan Cetik itu hampir sama ya. Padahal tadi kita lihat biayanya itu sangat berbeda. Resti ini biayanya 2 juta, Cetik biayanya 500.000. Nah, tinggal kita memastikan untuk cepat atau tidaknya publish di publikasi jurnal ini, itu Bapak Ibu bisa langsung menghubungi bagian kontak ya, kontak dari jurnal tersebut, supportnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lewat WA ya, lewat sini atau lewat jurnal email ya, di bagian sini. Oke, mungkin itu yang bisa saya informasikan atau jelaskan terkait dengan bagaimana cara Bapak Ibu untuk menentukan publikasi jurnal yang cocok berdasarkan biaya dan waktu publish. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.